Oke, pertemuan ke-10 kalau nggak salah di e-learning di mata kuliah arsitektur mancanegara. Seperti janji minggu lalu, saya akan bicara tentang atau menyampaikan tentang dua tokoh arsitek modern, yaitu Le Corbusier dan satunya nanti Hendrik Petrus Verlahe. Jadi dua tokoh ini dua tokoh besar di masa arsitektur modern yang kemudian akan mempengaruhi keseluruhan. Kalau Corbu itu sangat berpengaruh terhadap arsitektur modern dunia, perkembangannya segala macam. Kemudian nanti Hendrik Petrus Verlahe itu lebih banyak ke pengaruhnya ke arsitektur Hindia Belanda, Dutch East Indies. Jadi sebelum masa ke Indonesia. Jadi 1900 awal sampai nanti menjelang kemerdekaan 1945, terutama nanti pengaruhnya di terbentuknya atau berdirinya jurusan arsitektur di Bandung. Oke, tentang Corbu. Kenapa saya pilih Corbu bukan Mies van der Rohe atau bukan Walter Gropius? Nanti ada alasannya. Karena menurut saya ini tokoh yang luar biasa lengkapnya. Kita akan melihat bahwa seorang tokoh arsitektur modern itu maksudnya gini, Corbu itu sering salah artikan, sering disalahpahami. Hanya melihat seperti minggu kemarin kelompok hanya melihat beberapa karya yang ternyata itu adalah karya puncaknya. Bagaimana proses perkembangan Corbu dalam berarsitektur dan bagaimana Corbu kemudian mengakhiri atau menutup karya arsitekturnya, itu yang menarik untuk dipelajari atau kita lihat lebih lanjut. Jadi ini sekilas tentang biografinya. Jujur materi ini banyak saya ambil dari Wikipedia yang cukup panjang. Kalau kalian masukkan Le Corbusier itu akan penjelasannya panjang sekali. Lahir di 6 Oktober 1887, kemudian nationality-nya Swiss sebenarnya, kemudian tapi juga double kewarganegaraan dengan Prancis. Dan building ya seperti tadi saya sampaikan, itu Villa Savoye, La Ronche, Unité Pétion di Prancis, kemudian di kapel atau gereja di Roskam dan Chandigarh. Ini yang perlu kita lihat, apakah memang hanya itu karya-karya Corbu dan bagaimana proses perkembangannya. Yang menarik adalah Corbu secara formal itu tidak dididik dalam jurusan arsitektur. Justru dia berkembang atau tumbuh berkembang dalam proses belajarnya justru pada visual art. Dia baru tanda kutip ya memahami arsitektur itu setelah selesai dari visual art-nya semua, dengan selesai pendidikan tinggi di visual art-nya. Dan ini akan apa ya, mempengaruhi dalam berkarya selanjutnya. Itu contoh salah satu karyanya tahun 1920 gitu, setelah dia menyelesaikan dan kemudian mengembangkan kemampuan melukisnya. Kemudian bagaimana dia menjadi atau berkembang menjadi seorang arsitek besar, itu yang menarik. Bahwa setelah dia lulus visual art itu dia kemudian keliling. Ada masa ketika dia benar-benar traveling, keliling Eropa, dimulai dari Italia, kemudian ke Budapest, kemudian ke Paris juga, dan
pernah bekerja sebagai draftman ini mulai di seorang arsitek ternama Auguste Perret yang terkenal bahwa dia adalah pionir yang menggunakan reinforced concrete atau beton bertulang lah kalau tidak paham memahaminya itu tidak hanya beton tapi beton bertulang. Tapi dalam proses dia keliling dan belajar itu si Corbu ini melakukan atau merekam perjalanannya dengan sketsa-sketsa. Jadi yang gambar di sebelah kanan itu adalah sketsanya dia yang kemudian dijadikan satu buku. Itu ya dalam proses perjalanannya. Setelah dari Paris dia ke Jerman. Nah ini yang menarik, ke Jerman dia kemudian bekerja selama 4 bulan di Peter Behrens yang pada saat bersamaan dia bertemu dengan Mies van der Rohe dan Walter Gropius. Jadi tokoh-tokoh arsitek modern bahkan pendirinya lah, bisa dikatakan pendirinya itu pernah bekerja sama dengan Peter Behrens. Dan ini menarik lagi, Peter Behrens ternyata ada kaitannya dengan nanti Berlage gitu. Jadi kita akan coba lihat konektivitas atau relasi antar tokoh-tokoh besar pada masa awal mula munculnya arsitektur modern. Setelah dari Peter Behrens, dia kemudian keliling lagi ke Balkan, ke Serbia, Bulgaria, Turki, Yunani, kembali ke Italia dan segala macam, dan benar-benar menghasilkan itu banyak sekali sketsa dan keterangan-keterangan. Jadi karena kemampuan asalnya dia adalah visual art, kemudian dia banyak belajar di tokoh-tokoh arsitek seperti itu, Auguste Perret dan Peter Behrens. Kemudian itu yang kemudian menjadi apa ya, pemicu munculnya atau karya-karya si Corbu selanjutnya. Nah ini yang jarang diketahui bahwa sebenarnya Corbu mengawali karya arsitekturnya itu justru dalam kurun atau dalam style yang bukan bisa dikatakan berbeda sekali dengan karya puncaknya. Pada 1905 sampai 1914 dia banyak belajar dari beberapa tokoh arsitek yang kemudian mewujudkan jadi kolaborasi dengan beberapa tokoh arsitek yang kemudian membuat ini beberapa karyanya yang pendekatannya adalah ke Art Nouveau, sebuah gaya arsitektur di masa-masa modern mula yang akan mempengaruhi pada karya-karya berikutnya. Jadi ini ya di beberapa, kalau ada yang cek di web Wikipedia atau segala macam, keterangannya cukup menarik di beberapa karyanya ini, dan memang jadi jarang dibicarakan gitu. Sebenarnya inilah titik berangkat si Corbu itu dalam berkarya. Dia pernah menjadi seorang tidak hanya seorang drafter saja, tapi juga berkolaborasi dengan beberapa tokoh untuk beberapa villa yang kemudian menjadi karya awalnya. Nah, seperti contoh ini Villa Palette di Swiss, dia bersama seorang arsitek René Chapalas yang bisa dikatakan gurunya, membimbingnya ketika dia mengawali karya arsitekturnya, yang pendekatannya itu dari Art Nouveau, sebuah gaya bangunan yang mungkin agak saya akan kecilkan supaya karya bangunannya yang penuh dengan ornamen, tapi ornamen yang sudah berbeda dengan masa-masa Renaissance atau masa-masa Barok Rokoko. Sudah mulai bentukan yang mulai simpel, tidak serumit masa-masa sebelumnya, dengan material
material besi cor gitu, kemudian dengan stained glass, kaca patri, kemudian muncul di sini beberapa detail yang lebih ke detail geometri dan segala macam. Itu yang menjadi kekhasan. Nanti kita akan bahas sendiri sebenarnya di Art Nouveau dan kaitannya dengan postmodern nanti akan muncul lagi. Jadi ini karya-karya awal dari si Corbu. Jadi sebenarnya dia belajar benar-benar mendasari karya-karyanya dengan uh, penuh tanda kutip ornamen. Tapi bagaimana kemudian perkembangan selanjutnya? Nah, ini 1914 dan 1918 karena dia pernah bekerja di Auguste Perret tadi, kemudian dia memunculkan ini yang disebut dengan domino house gitu. Yang open plan, memanfaatkan beton bertulang sebagai kekuatan strukturnya, sekaligus dia menjadi ide dasar dari pengembangannya. Tapi pada saat bersamaan dia juga masih berkarya dengan ini, Villascope ini, dengan masih pendekatan dengan Art Nouveau-nya, namun sudah mulai bersih tanda kutip ya. Ornamen-ornamennya mulai ditinggalkan. Tapi Domino House ini menjadi sebuah konsep awal yang kemudian dikembangkan selanjutnya. Keunggulan atau kelebihan dari Corbu adalah dia risetnya tidak berhenti. Jadi dalam berkarya itu selalu ada riset, dan meskipun tidak terbangun tapi risetnya cukup mendalam. Dan kemudian ini yang juga memunculkan pergerak masa tanda kutip bisa dikatakan masa emasnya 1918 sampai 1930, yang ketika mulai dia pindah ke Paris, kemudian berpartisip dengan ini saudaranya sendiri sih masih kan, saudara sepupu Pierre Jeanneret, kemudian memunculkan beberapa karyanya, baik karya terbangun maupun karya tertulis. Yang menarik adalah kemudian di Esprit Nouveau Pavilion yang di Paris mulai terbentuk ciri khas dari si Corbu itu, agak meninggalkan Art Nouveau menuju Art Deco, tapi kemudian lebih murni lagi. Dan ini juga dipicu dengan perkembangan di seni lukis. Jangan lupa Corbu juga belajar atau mendalami tentang visual design, sehingga itu yang visual art yang kemudian pemahaman terhadap seni lukis, kubisme terutama, itu akan mempengaruhi. Sehingga di tahun 1925 pavilion ini terbangun, sempat dihancurkan, pavilion ini dihancurkan, kemudian dibangun kembali di tempat yang lain di tahun berikutnya, tidak di tahun yang sama. Tapi ini adalah kemudian menjadi bukti perjalanan atau perkembangan Corbu dari Art Nouveau, kemudian masuk ke percampuran Art Deco dengan pengaruh kubisme, dan konsep ini tadi, konsep domino house-nya juga muncul kembali di situ. Oke, selanjutnya yang ini, yang karya yang selalu, kalau Corbu selalu dikaitkan dengan Villa Savoye dengan 5 poin arsitekturnya. Jadi ada floor, ada window, window-nya bagaimana, ada pilotis jadi diangkat, ada front plan yang open plan, dan fasad yang benar-benar clean. Jadi kita bisa lihat bagaimana Villa Savoye itu, Villa Savoy itu bacanya, itu sirkulasinya menerus, kemudian bersih, dan benar-benar jadi kalau kita lihat denahnya juga bukan denah yang ribet dan terpaku, tapi lebih ke clean, lebih ke minimalis dalam pengertian nihilisme, jadi batas dalam dan luar itu
transparan, ini dengan windownya tadi, kemudian bangunan kemudian diangkat, dan notice ini fasad demikian clean dan pemanfaatan atap atas menjadi sebuah greenhouse. Jadi kalau kita lihat Villa Savoy ini adalah merupakan perwujudan utuh, terbangun, dan perwujudan paling maksimal dari konsep yang dikembangkan di Domino House ini. Itu yang perkembangan menarik dari Corbu ini. Tapi jangan lupa juga sisa-sisa tanda kutip Art Nouveau-nya masih muncul, terutama di tangganya yang masih melengkung seperti menarik peliuk ini, menari. Perkembangan selanjutnya ini, ketika awal-awal mula si Corbu berjalan atau membuat karyanya dengan gaya Art Nouveau, setelah Villa Savoy terwujud, kemudian dia mengatakan modern decoration art has no decoration. Jadi benar-benar dia mencoba memurnikan purism-nya menjadi muncul. Kaitannya dengan tokoh lain adalah tokoh Adolf Loos yang memunculkan ornamental crime, diktum dari Adolf Loos, yang ini dimantapkan oleh si Corbu. There are useful tools, decor is not necessary, art is necessary. Jadi lebih mengutamakan seni murninya, seni kalau bisa dikatakan di dalam bentuknya, kemudian seni geometrinya yang dimunculkan. Ini yang kemudian dikembangkan lagi, dimaksimalkan lagi oleh Corbu. Jangan lupa kalau diperhatikan juga tahunnya. Jadi tadi 1906, 1908 awal-awal mulai berkembang si Corbu itu, kemudian ini 1918, 1930, artinya setelah Perang Dunia Pertama, kemudian dia memunculkan ide-idenya tentang modernisme di dalam arsitektur yang fokusnya ke kejernihan, kepolosan dalam berarsitektur. Lalu ini yang kemudian juga bagaimana si Corbu, saya kecilkan bagaimana Corbu mengumpulkan beberapa tokoh-tokoh arsitek di Eropa untuk kemudian bersama-sama mewujudkan ide tentang arsitektur modern dengan yang dikenal dengan SIAM ini. Meskipun bahasanya Kongres Internalux Arsitektur Modern atau International Conference of Modern Architect, yang diawali atau dimulai di Swiss tanggal 26-28 Juni 1928. Di sini kemudian berkumpullah beberapa tokoh se-Eropa termasuk dengan Rusia, dan kemudian memunculkan apa yang disebut dengan gerakan modernisme SIAM ini, yang akhirnya berkembang ke seluruh dunia. Ini titik awal. Jadi terlihat sekali Corbu mencoba menuangkan ide-idenya bersama kawan-kawannya, terutama dengan Mies van der Rohe dan Walter Gropius, dalam kemudian mengembangkan arsitektur modern. Nah, setelah itu kemudian Corbu mempunyai reputasi besar. Dari 1928, setelah kemudian SIAM berjalan, SIAM pertama berjalan sampai 1934, Corbu tanda kutip banjir proyek, gitu, bisa dikatakan seperti itu. Banyak proyek-proyek yang kemudian datang karena pendekatannya atau ide-idenya itu sesuai dengan masanya. Seperti ini, dia menerima proyek dari pemerintah Soviet, kemudian ada beberapa lagi di Paris seperti ini,
yang walaupun kemudian dihancurkan dan segala macam. Ini contohnya di headquarters di Soviet, kemudian ada Salvation Army dan segala macam. Dan ini juga Swiss Pavilion dan 1932 yang he also construct Swiss Pavilion dengan 46 unit student housing. Ini menjadi prototipe kemudian untuk United Habitations di Prancis. Jadi ada perkembangan menarik dari Corbu, dari Art Nouveau dengan dasar dia visual artnya, kemudian berkembang menjadi arsitektur modern. Ide-idenya kebetulan saja ide-idenya itu bersamaan dengan keadaan politik pada masa itu. Nah, ini juga during the war and German occupation France, Corbu did is the best promote his architectural project. Jadi memang pada masa itu ketika ekonomi mulai turun efek dari perang dunia baik pertama maupun kedua, si Corbu, ide-ide Corbu tentang kemurnian arsitektur, arsitektur modern dengan segala macam itu menjadi cocok. Penggunaan reinforced concrete itu menjadi pas. Jadi segala ide-ide dasar dari Corbu itu cocok dengan situasinya, sehingga ini salah satunya United Habitations di Prancis yang di Marseille Prancis, yang ide dasarnya, atau saya besarkan supaya terlihat ini di bagian ini agak terlihat di bagian ini, di United Habitations ini, si Corbu kemudian mengembangkan teorinya, yaitu modular. Bagaimana tinggi floor to floor sebuah bangunan itu hanya 2,26 meter. 2,26 meter artinya hanya setinggi ketika orang berdiri dengan tangan mengajung ke atas. Itu yang kemudian dikembangkan untuk bangunan ini, United Habitations ini. Coba diingat, bentukan ini adalah bentukan yang serupa atau bentukan yang telah dikembangkan dengan proporsi atau dengan skala yang lebih kecil pada ini, Swiss Pavilion di Paris. Modelnya hampir sama dengan penyesuaian modul. Kemudian kalian lihat di bagian ini terlihat sekali, ini setiap unit itu terdiri dari bentukan ini. Jadi benar-benar kayak main puzzle gitu. Si Corbu menyisipkan beberapa titik dengan kemudian juga dilengkapi dengan beberapa desain furniture, karpet dan segala macam yang disesuaikan dengan kebutuhan dari si penghuninya, yang perkiraan Corbu penghuninya hanya butuh sekian. Jadi benar-benar efisien dan efektif dari setiap bentukan atau desain dari Corbu. Seperti jargonnya memang arsitektur modern lebih ke efektif dan efisien. Tapi apakah terus demikian Corbu melakukan perkembangan arsitekturnya? Ternyata tidak. Corbu tidak hanya berhenti di arsitektur modern yang seperti di United Habitations tadi, tapi kemudian dia berkembang. Yang menarik adalah yang proyek dia untuk kantor pusat PBB UN headquarters ini. Di sini Corbu menjadi bijak, tidak lagi diktator luar biasa, karena dia harus berkolaborasi dengan beberapa tokoh besar. Bukan tokoh besar ya, tokoh arsitek lainnya, karena Oscar Niemeyer dan lain-lainnya belum sebesar Corbu. Tapi karena ini adalah bangunan PBB, jadi harus kolaborasi dengan beberapa arsitek dari negara lain yang kemudian
menjadi menjadi menarik, terutama hubungan Corbu dengan Oscar Niemeyer. Bagaimana ada tanda kutip persaingan antar keduanya seperti ini. Corbu sudah menyampaikan rancangannya, tapi Oscar Niemeyer juga secara diam-diam, bukan diam-diam juga ya, dia juga Oscar Niemeyer mengajukan rancangannya, sehingga muncul perdebatan, tapi pada saat bersamaan si Corbu kemudian menerima usulan dari komite PBB tersebut yang dibentuk khusus, lalu berkolaborasi, sehingga pada titik ini Corbu hanya sekedar memberi pengarahan atau memberi pendapatnya dia yang kemudian diterima oleh Niemeyer untuk digabungkan antara ide dari Niemeyer dan ide dari Corbu dan beberapa arsitek yang lain. Dan perlu diingat, ini sisi lain lagi, ini sisi lain, bukan sisi Corbu, tapi sisi lain. Kalau minggu lalu ada pertanyaan bagaimana arsitektur itu apakah punya atau terpengaruh dengan politik, ya. Saya sempilkan di sini. The committee was under direction of the American architect Wallace Harrison, who was also architect for Rockefeller family, which had donated the site for the building. Siapa Rockefeller family? Silakan Anda cari sendiri siapa itu Rockefeller family, yang kemudian bisa menghibahkan tanah yang luar biasa besar di New York, yang dia juga keluarga itu juga yang kemudian menjadi donatur terhadap bangunan ini. Itu di sisi lain. Tapi di sini Corbu kemudian punya hubungan menarik dengan Oscar Niemeyer, karena berikutnya nanti Oscar Niemeyer akan membangun Brasilia, sebuah kota impian di tengah hutan Amazon. Silakan Anda cari Brasilia itu seperti apa. Itu jadi pembahasan yang menarik tersendiri, bagaimana arsitektur modern di dunia ketiga atau di negara-negara ketiga, negara-negara bukan negara-negara superpower tapi negara dunia ketiga di Brasil. Lalu ini juga yang cukup besar pengaruhnya. Kalau minggu lalu saya bilang ada brutalism, sebuah pendekatan karya arsitektur yang bukan arsitektur modern, tapi brut dari asal kata kasar dari dalam bahasa Prancis. Corbu kemudian berkarya di India, terutama di Chandigarh. Meskipun Chandigarh awalnya sudah dikembangkan oleh seorang arsitek Amerika, tapi Jawaharlal Nehru menunjuk atau meminta Corbu untuk membangun Chandigarh. Kembali lagi, ini bagaimana pengaruh arsitektur modern berkembang di dunia ketiga. Kalau tadi melalui UN headquarters di New York, Corbu berhubungan dengan Oscar Niemeyer. Kalau di Chandigarh ini, Corbu akan berhubungan intens dengan Balakrishna Doshi, seorang arsitek India yang 2 tahun lalu kalau nggak salah, atau tahun lalu menerima British Prize, seorang arsitek India, pribumi India yang kemudian menerima penghargaan British Prize. British Prize itu kayak Oscar di dunia arsitek profesional. Dan pendekatan Corbu untuk bangunan di Chandigarh ini adalah pendekatan yang berbeda dengan apa yang dilakukan di masa sebelumnya. Corbu kemudian masuk di gaya bangunan brutalism yang serba kasar dan serba organik bentuknya. Meskipun dia masih tanda kutip sisa-sisa arsitektur modern yang muncul, tapi sudah mulai berbeda dan sangat berbeda dengan purism di Villa Savoye atau dengan clean-nya di karya-karya sebelumnya.
itu di Chandigarh. Jadi Chandigarh bukti nyata berikutnya bagaimana pengaruh Korbu dengan arsitektur modernnya masuk ke dunia-dunia ketiga. Chandigarh, kemudian Pakistan, bukan dengan Korbu tapi dengan Louis Kahn nanti, salah satu tokoh arsitek modern juga yang besar dari Amerika. Kemudian nanti Oscar Niemeyer akan membangun Brasilia, sedangkan di Chandigarh di India ini digawangi oleh Korbu bersama Doshi. Lalu yang karya-karya yang terakhir juga adalah Korbu membangun beberapa tempat peribadatan dengan ini catatan menarik, dengan pendekatan yang sangat-sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Jika masa-masa sebelumnya organik formnya sangat kuat, kental, kemudian ada 5 point of modern arsitekturnya juga kuat, seperti yang di Villa Savoy. Di sini di masa-masa terakhir tadi di Chandigarh muncul, di sini ada 3 contoh. The Chapel of Notre Dame du Han di Rothschild, kemudian juga ada sebuah, jujur ini judul-judulnya saya copy paste aja karena bahasanya bahasa Prancis bikin gitu bacanya, tapi ada kayak sebuah apa ya, biara itu loh di Ron departemen. Kemudian ini dua karyanya, yang terakhir adalah yang ini yang menarik, tahun 1960, sebuah gereja Saint Pierre yang proses pembangunan, proses desainnya tidak berbeda dengan United Davidion, tapi baru mulai selesai tahun 2006, dan proses pembangunan awalnya setelah si Korbu meninggal, 5 tahun setelah Korbu meninggal baru proses. While he made the original design, construction did not begin until 5 years after his death, and work continued under different architect until it was complete in 2006. Jadi itu yang ada beberapa karya yang lain juga gitu. Seperti kemarin ada tokoh Antoni Gaudi juga, arsiteknya sudah meninggal lama dan proses pembangunan masih berjalan. Ada beberapa karya tokoh besar itu seperti itu. Jadi ini salah satu karya-karya terakhir dari Korbu. Bicara tentang Korbu, kita akan banyak sekali mendapat materi bahasan yang luar biasa lengkap dan panjangnya, karena memang tokoh Korbu ini tidak selesai dibicarakan, baik secara proses desainnya seperti ini, complete work dari Korbu buku ini, atau dari Wikipedia yang ini menjadi sumber utama dari paparan ini dan cukup lengkap, tapi saya harus cross reference dengan beberapa titik lain. Kemudian list Korbu juga sebenarnya mengacu dari buku ini, Legrand dari Le Corbusier, ini catatan atau daftar list karya-karya aspek dari Corbusier. Kemudian yang situs ketiga ini, Foundation Le Corbusier, ini kalian bisa buka meskipun dari bahasa Prancis, tapi bisa klik ke bahasa Inggris untuk switch ke bahasa Inggris. Itu menjelaskan secara lengkap dan detail apa yang sudah bisa dikumpulkan dari Corbusier. Kemudian ini juga buku yang ditulis untuk menulis karya-karya Korbu. Tidak hanya itu, tidak hanya karya yang tidak hanya berhenti dibicarakan bagi yang terbangun maupun yang dibangun, tapi Korbu juga seorang yang cukup rajin menulis.
Jadi ini sekian banyak bukunya adalah buku-buku yang beberapa buku yang berhasil saya kumpulkan sampulnya dari internet, dari The New Architecture. Sebenarnya ini translatean dari bahasa Prancis ke bahasa Inggris. Kemudian The Decoration Art of Today, terus nanti Precious there on the present stage of architecture and city planning. Jadi Corbu di sisi lain tidak hanya bicara tentang bangunan, tapi juga bicara tentang urban. Ada city planning, ada the Radiant City, kemudian ada Athens chapter, ini rangkuman atau perbincangan dari Siam. Jadi Athens chapters ini bicara khusus tentang kota-kota di Eropa dan kota-kota kolonial di negara jajahan. Cukup menarik bahasanya. Kenapa Athens Charter? Karena Siam keempat dilakukan di atas kapal selama seminggu. Mereka diskusi intens sekali, dan kemudian baru berapa tahun kalau nggak salah 5 atau 4 tahun berikutnya baru dirampung, diedit oleh Corbu yang memunculkan di buku Charter. Modular ada seri 1 dan seri 2, merupakan penjelasan dari karya United Apitiong, bagaimana dia mengembangkan pemikiran modularnya. Dan Journey to the East, dia proses berjalannya, travelingnya yang kemudian muncul. Oke, kita kedatangan tamu besar. Selamat malam Pak Iwan. Ini materi tentang Corbu. Sebelum saya masuk ke Berlage, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang Le Corbusier dulu, sebelum saya masuk ke Berlage. Pak Iwan pas banget masuknya di pas selesai dari Corbu dan masuk ke Berlage. Silakan kalau ada yang tanyakan. Yuk, Pak. Berarti Pak, si Le Corbusier ini dia habis Perang Dunia Kedua ini, dia memikirkan suatu bangunan yang ekonomis gitu Pak. Yap. Pas zaman itu kan Eropa lagi hancur banget. Ya, betul. Dan proses itu dilakukan sebelum perang itu berlangsung. Jadi efek dari Perang Dunia Pertama, dia coba mengembangkan ini tadi, Domino House-nya. Kalau kita lihat timeline-nya ya, Domino House itu kan juga nggak hafal saking banyaknya, 1914-an sekitar. Ide dasarnya dari Domino House, kemudian dikembang menjadi Villa Savoye, itu villa model, kemudian Swiss Pavilion, kemudian menjadi United Apitiong. Bahasan Corbu ini saya hanya melihat secara timeline, timelinenya tentang waktunya secara berurutan, dan hanya bangunan. Saya belum melihat bahasannya Corbu terhadap pemikiran-pemikiran yang berkembang pada masa itu. Ada perkembangan seni lukis seperti tadi sempat saya munculkan, seni kubisme dan seni lainnya. Plus juga Corbu ini sangat terpengaruh oleh beberapa pemikir besar pada masa itu. Termasuk juga kenapa dia bisa mendapatkan proyek di Soviet. Di Rusia. Kok bisa? Dan pengaruh pemikir-pemikir Soviet dengan bukan komunisme, dan Marxisnya ya, hati-hati ya, Marxis dan komunisme itu agak
berbeda konteks, lebih Marxis dan pemikiran lainnya, termasuk dengan pemikiran Lenin itu juga mempengaruhi karya Corbu juga. Saya belum bisa banyak bicara karena jujur bukunya banyak banget yang bicara tentang itu, jadi saya harus pelan-pelan dari satu persatu untuk menelannya, mengunyahnya. Begitu Pak. Benar, jadi hipotesismu yang minggu lalu bilang bahwa arsitektur itu pengaruh politiknya besar, pengaruh ekonominya besar, ya makin jelas di Corbusier. Begitu. Menarik, Pak. Makin menarik. Jadi ini kan hanya kita lihat secara bentuk arsitektural, perkembangan bentuk arsitektural. Belum kita menjajarkan secara timeline yang sama dengan perkembangan seni. Pada saat bersamaan juga harusnya di perkembangan perekonomian, pada saat bersamaan layer yang lain perkembangan pemikiran. Bagaimana sih ada sempat saya baca sekilas, saya belum mendalam. Si Corbu ini membahas atau membuat catatan tentang Marxis dan pemikiran dari Lenin. Apakah kemudian arsitektur modern itu memang, terutama dari Corbu, dikembangkan dari sudut pandang Marxisme? Kita belum bisa bicara. Karena kan selalu seringnya bicara tentang kapitalis. Tapi apakah ini itu ada pengaruhnya pemikiran Marxis? Apakah dengan Lenin? Begitu. Silakan kalau mau dibongkar. Jadi teman-teman yang lain kalau memang tertarik dan nafsu bacanya cukup besar, saya bisa sharing file ebook tentang Corbu yang memang belum saya tuntaskan habis hari Juni. Begitu. Apalagi yang ini senangannya paling Rockefeller family. Mana itu, Bang? Hah? Ya, silakan nanti dicari sendiri Rockefeller family itu siapa dan pengaruhnya terhadap United Nations PBB. Ya. Baik, Pak. Itu hal seperti ini. Silakan yang lain. Kalau masih punya nafas. Sebelum saya masuk ke Berlaku. Silakan. Saidan. Tiba-tiba udah nyala. Lancar nggak, Pak? Lancar ya? Yep. Itu kalau Corbusier itu pendekatan perubahan masanya tuh gimana ya, Pak? Soalnya kan kalau yang pas modern awal tuh Sullivan tuh form follow function. Nah, terus Frank Gehry itu function follow form. Nah, kalau Corbusier ini gimana? Nah, itu juga kenapa materi ini saya tanda kutip saya paksakan untuk saya bicarakan hampir tengah malam ini. Itu karena itu Corbusier itu selalu dimisinterpretasikan hanya pada posisi Villa Savoye. Mana sih Villa Savoye? 1930. Hanya pada posisi Villa Savoye yang ini. 5 point of architecture. Kemudian ini Corbu. Enggak, Corbu itu berevolusi dari Art Nouveau sampai ke brutalisme. Memang kemudian puncaknya itu di Villa Savoye, bisa dikatakan seperti itu. Puncak expose dari Corbu itu di Villa Savoye dan United Habitations karena modular. Jadi ada dua teori kalau mau dikatakan teori arsitektur dari Corbu adalah 5 point of arsitektur dan modular dari Corbu. Sehingga kalau dipersempit menjadi kayak Sullivan atau dari Frank Gehry atau kayak Adolf Loos, kayaknya sayang gitu.
kalau kalian masuk ke internet, masukkan teori dari Corbu, pasti keluarnya hanya ini, 5 point dan modular. Padahal enggak. Corbu itu seorang arsitek yang berproses dari pencarian dia, travel dan segala macam, art itu, kemudian mengembangkan pemikirannya, pengaruh dari para gurunya Auguste Perret itu yang dengan beton bertulangnya, dan beberapa tokoh lainnya yang kemudian masuk, termasuk Peter Behrens yang mempengaruhi dalam industrialnya, pemikiran desain industrial, kemudian membentuk ini. Pada masa-masa akhir ternyata Corbu kemudian, tanda kutip ya, kok kayaknya dia bosan sendiri juga dengan bentukan arsitektur modernnya, sehingga muncullah ini. Mulai dari United Habit-Young lebih kepada peduli terhadap fisik manusia, dan akhirnya masuk ke di Chandigarh dan beberapa karya terakhir yang ke brutalisme. Pak, apakah kemudian menjadi tidak tokoh arsitek modern? Masih, karena dia proses perjalanan. Ini adalah salah satu contoh. Contoh lain nanti mungkin kapan-kapan atau kalian bisa pelajari lebih lanjut tentang Frank Lloyd Wright. Itu juga unik. Seorang arsitek modern tapi pendekatannya pendekatan alam. Wah, itu beda lagi. Yang konteks site menjadi sangat penting bagi seorang Frank Lloyd Wright. Itu berbeda dengan pendekatan dari Vince Monroe atau dari Walter Gropius. Begitu saja. Jadi unik tiap arsitek unik. Jadi kayaknya sayang kalau hanya dikurung dalam satu jargon besar seperti tadi. Beberapa tokoh ya kayak Louis Sullivan, Paul Function karena dia kuat di situ. Ada Lovelace dengan ornamental crime juga seperti itu. Begitu saya. Baik, Pak. Yang lain silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya pindah ke Belage. Hendrik Petrus Belage. Kenapa tokoh ini yang saya ambil? Tokoh ini kalau kalian masukkan ke googling itu, Hendrik Petrus Belage, ada satu Wikipedia dan itu pendek banget. Satu file Wikipedia dibanding dengan Corbu yang sangat-sangat panjang dan lengkap. Tapi Hendrik Petrus Belage ini tokoh misterius, sangat pendek, tapi perannya sangat luar biasa nanti di arsitektur Dutch East Indies atau Hindia Belanda, atau kemudian merdeka menjadi Indonesia. Ini lahir 1856, kalau dikomparasi dengan Corbu 1887, ini 1856. Agak senior dikit, lebih senior dikit. Ya, seperti saya dengan Pak Iwan, senior. Siapa nanti silakan dicek sendiri. Itu lahir di Den Haag, kebangsaan Belanda, dan dia di alma maternya Zurich. ETH Zurich adalah salah satu universitas atau pendidikan tinggi yang bisa dikatakan tertua, bisa dikatakan cukup tua dan mapan di Eropa. Dan dia arsitek. Belage adalah lulusan arsitek. Beda dengan tadi dengan Corbu yang lulusan visual art. Belage studied architecture at Zurich Institute of Technology 1875-1878. Kan hanya 3 tahun. Kemudian, ini kesamaannya adalah dia travel, extensive travel 3 tahun keliling Eropa. Kemudian partnership dan segala macam. Dan yang menarik adalah Belage adalah membership of Paris Architecture Society, termasuk Siam 1. Jadi dia diundang khusus di Siam 1. Kok bisa diundang? Saya kemudian mendapat buku ini yang bersyukur banget akhirnya saya bisa mendapat buku ini karena
Buku ini cukup menjelaskan si Berlage dari beberapa sudut pandang kenapa dia masuk arsitektur modern dan bagaimana dia berpendapat atau menyampaikan pendapat arsitekturalnya. Tapi yang menarik dari buku kecil ini buku kecil yang kemudian di bagian introduction-nya ada dua tokoh besar yang disitir atau ditulis di situ. Berlage is a conscious break with classical eclecticism, the end of romanticism, the rediscovery of element of building, the first in Holland and apparently in Europe. Itu Erik Mendelsohn. Siapa Erik Mendelsohn silakan dicek sendiri. Tapi kaitannya dengan Corbu adalah ini, dengan tokoh satunya. Sama-sama arsitek Jerman, Erik Mendelsohn juga Jerman, Jerman seperti yang sampaikan di Corbu tadi, bisa dikatakan dia gurunya Corbu selama 4 bulan, kemudian mengembangkan pemikiran terhadap arsitektur industrial. Si Bertrand mengatakan, if today one sometimes has the feeling that modern functionalism building can perhaps be a little old and boring in the long run, then Berlage's most important building, the Amsterdam Stock Exchange, show that it's indeed possible without disturbing the whole effect to add a future dimension that not only exchange accentuate the functional element, but also offer a focus for a spiritual life. Jadi Bertrand menunjuk salah satu karya dari Berlage ini, Amsterdam Stock Exchange, yang mengatakan tidak hanya sekedar arsitektur modern, tapi juga lebih ke pendekatan yang spiritual. Kalau digabungkan dua tokoh ini, bahwa Berlage bisa dikatakan dia mencoba mencampurkan atau tidak sekedar eklektik saja, tapi dia mencoba menjadikan bangunannya tidak hanya pure bersih atau tidak hanya sekedar ornamen seperti seperti Art Nouveau, tapi juga bagaimana ada sisi lain. Ini kemudian Stock Exchange si Berlage. Bangunannya menggunakan strukturnya menggunakan baja, kemudian ada beberapa titik yang kemudian bata expose jadi ornamen, beberapa titik menjadi ini. Di corneringnya ada beberapa detail ornamen yang menarik. Jadi di sini Berlage seide, bisa dikatakan seide dengan background, terutama dengan penggunaan material-material industrialnya. Lalu jangan lupa batu bata juga merupakan material craftsmanship, ketukangan yang pada masa itu Belanda cukup maju dalam pengembangan batu batanya. Sehingga kalau kalian cek di Indonesia juga penggunaan batu bata expose banyak dilakukan di bangunan-bangunan kolonial Belanda. Itu yang kemudian menjadi menarik, bahwa posisi Berlage ini di arsitektur modern karena dia di Belanda punya kekhasan tersendiri. Nanti ini beberapa detail. Saya kecilkan dulu. Is not culture that cord between spiritual cord, the result of common aspiration is a fraction in material form. That is to say art. Ini kata-katanya si Berlage sendiri. Bagaimana kemudian antara seni yang rumit kita lihat di masa-masa sebelumnya dipadu dengan material-material industrial dengan memperhatikan. The end was the definition style, which they saw as the essential link between architectural production and cultural context. Jadi konteks kulturalnya masih masuk. Pada saat bersamaan, architectural production dalam pengertian perkembangan material, perkembangan
bahan bangunan terutama dan teknologi pada masa itu menjadi pertimbangan tersendiri. Jadi memadukan antara yang cultural context, dalam hal ini klasikisme di Eropa, kemudian dengan material-material barunya. Nah, lalu bagaimana ketika dia harus bertemu di Siam? Ada sikap yang menarik dari Bellage. The profound difference between Bellage and the activity Siam took ritual form at the last Sarsas meeting. Although Disney had listed sebagai penandatangan, Bellage took no part in the formal discussion. Jadi dia tidak ikut dalam diskusi formal dan memang hanya hadir di Siam pertama. Dan yang menarik, Siam pertama itu sebenarnya rapat persiapan untuk pergerakan Siam selanjutnya atau Siam kedua. Jadi Siam pertama itu hanya ngedraft aja, bikin draft dasar untuk pergerakan selanjutnya. Bellage took no part in the formal discussion. Dia hanya duduk di luar, kemudian drew a medieval castle owned by Helen. Ini adalah tuan rumahnya. Dan ini hasil sketsanya. Lalu ada temannya yang tanya, kenapa kamu nggak ikut di dalam? You people are demolishing everything that I have built up. Jadi dia mengatakan bahwa arsitektur modern yang dikembangkan oleh Siam itu menghancurkan semua pemikiran dia tentang arsitektur. Oh, ini jujur baru tadi siang saya dapat ini hasil dari membaca cepat dan ringkas buku pendek ini. Jadi Bellage bersikap bahwa dia nggak mau ikut-ikut dengan Siam, meskipun banyak orang kemudian atau banyak referensi yang mengatakan si Bellage adalah anggota dari Siam pertama, dan memang iya dia hadir di Siam pertama, tapi di buku ini ditunjukkan bahwa dia nggak ikut, cuma ikut makan aja mungkin pada jam makan, kemudian pada rapatnya dia keluar, kemudian menyelesaikan sketsa ini. Dan ini menarik. Ya jujur ketika membacanya shock juga. Waduh, ternyata keras juga orang Belanda satu ini. You people are demolishing everything that I have built up. Lalu bagaimana kaitannya Bellage dengan Hindia Belanda? Sangat juga. Jadi tahun saya lupa tahunnya, di sini juga tidak dijabarkan. Jadi Bellage itu 1902 itu. Dia keliling Hindia Belanda. Kemudian kebiasaan arsitek pada masa itu sketsa. Dan sketsa ini Sungai Bengawan Solo. Sketsa. Kemudian ini ada penjelasannya. Dan dia sketsa beberapa bangunan, sempat ke Padang juga. Terus kemudian bagaimana dia di dalam kapal. Lalu apa hubungannya si Bellage dengan Batavia? Batavia, sketsanya Bellage yang ini model. Dan dia menunjukkan apa ya? Bellage itu seorang yang cukup disegani di Belanda, di tokoh-tokoh arsitek Belanda itu disegani, bahkan dikatakan sebagai bapak arsitek modern Belanda. Dan pendapatnya cukup keras, dan di dalam perjalanannya dia juga menyampaikan pendapat-pendapatnya tentang bagaimana perkembangan arsitek di Hindia Belanda. Contoh yang saya ingat ya, saya lupa. Dia mengatakan Semarang itu kotanya Kasten, kemudian Surabaya kotanya Sitrun, kemudian saya lupa Batavia itu kotanya siapa, saya lupa. Ya, dia mengidentifikasikan bahwa satu kota itu dipegang oleh seorang arsitek yang punya pengaruh besar dalam pembentukan karya arsitektural. Dan dia juga
menyalahkan tanda kutip ya, tidak memperhatikan konteks lokal terhadap beberapa karya-karya arsitek dari Belanda, terutama yang di Hindia Belanda. Itu kenapa jujur tokoh ini kenapa saya keluarkan di materi ini sebenarnya sebagai jembatan untuk masuk di semester berikutnya arsitektur Nusantara. Kita akan coba melihat bagaimana arsitektur modern di Nusantara itu berkembang, terutama kaitannya dengan Berlage, kemudian ada Schumacher, ada Thomas Karsten, ada Mark Rempon, dan segala macam. Jangan lupa Berlage juga punya kedekatan dengan Cyprus yang merancang beberapa karya kantor BI sekarang, atau dulu disebut dengan The Javas Bank. Gitu. Nah, ini ada satu paper yang tadi sudah saya share juga di grup sebagai sebuah refleksi ideologi bagaimana sih Berlage terkait dengan perkembangan arsitektur modern terkait dengan Indonesia. Jujur materi Berlage ini tidak selengkap, atau saya belum menyusunnya secara lengkap dan bagus untuk disampaikan karena memang masih kececer dan masih perlu ada kaitan berikutnya, dan beberapa karya Berlage kaitannya dengan Amsterdam School, kaitannya dengan tokoh-tokoh arsitek yang berkarya di Hindia Belanda juga masih berserakan. Saya belum menatanya. Kenapa Berlage ini saya munculkan? Itu tadi saya ungkapkan ada kaitannya dengan persiapan materi kuliah semester depan, plus juga saya sedang melakukan penelusuran sebenarnya arsitektur modern di Hindia Belanda yang kemudian menjadi Indonesia ini berkembangnya dari mana sih? Asal usulnya dari mana? Apakah dari Corbu, Mies van der Rohe, Walter Gropius, atau yang lainnya karena posisi Belanda? Salah satu tokoh yang saya cari ujung akarnya adalah Berlage. Apa kaitannya Berlage dengan Peter Beckton? Ada beberapa teman yang mengatakan mereka itu sering ketemuan dan ngopi bareng katanya. Tujuannya seperti itu. Apa kaitannya dengan ini? Kalau ada Ruskin dan Semper, seorang dua tokoh luar biasa di teori arsitektur modern dengan gaya yang berbeda-beda. Nah, ini. Jadi kalau tadi si Pali lebih mengungkap kaitannya dengan politik, ini saya lebih ke bagaimana kedekatan seorang arsitek dengan arsitek yang lain dalam proses berkarya. Ini jujur materi meskipun dalam bahasa Indonesia saya juga belum tuntas membacanya dan mengkaitkannya. Nah, Berlage selalu dikaitkan dengan Siam, tapi ternyata dia marah dengan Siam sebenarnya seperti itu. Karena kan dari daftar pustaka si penulis tidak menyertakan buku kecil tadi. Begitu. Ini saya buka punya bukunya. Nah, silakan siapa yang kepingin kontak aja di WA. Bisa saya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan teman-teman yang lain. Jadi kesimpulannya Pak, istilahnya tuh pas zaman itu arsitektur itu kayak apa sih namanya perang politik gitu ya Pak. Yang satu dukung modern, yang satunya ya masih menolak modernisme karena kapitalis bla 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 tadi ya. Jangan lupa ya, kapitalis itu berkembangnya kapan gitu loh. Kemudian tapi kalau saya catat arsitektur pada masa itu adalah tarik-menarik antara mau tetap di seni atau mulai meninggalkan seni. Karena efek industrialisasi. Ya, bikin industrialisasi. Dan awal mulainya di Renaissance kan. Kemudian diperkuat dengan revolusi industri pertama, ditemukan mesin uap dan segala macam. Si arsitektur itu mau kemana? Nah, itu dua tokoh ini, Corbu dan Berlage dan tokoh-tokoh yang lain itu nanti akan jalan. Kenapa itu juga perlu saya sampaikan sebelum kita masuk ke postmodern, karena mudahnya postmodern adalah menolak arsitektur modern.
yang ditolak yang mana? Masalahnya di situ. Itu yang menjadi penting dasarnya. Jadi ini perkembangan atau apa ya, dialektika yang terjadi. Satu mau mempertahankan tetap ada unsur seninya, satu benar-benar ke industri. Ya, perang pemikiran gitu ya, Pak. Istilahnya gitu. Iya. Karena nanti ada faktor kapitalis, ada faktor ideologi dan segala macam, itu ikutan selanjutnya yang kemudian memperkuat masing-masing pendekatan dan masing-masing gerakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain? Kita santai dulu. Pak Iwan, masih muncul kah? Silakan Pak. Selamat malam Pak. Selamat pagi. Telat. Apa-apa. Maaf telat tadi ya. Selamat pagi ya. Selamat pagi Pak. Jadi gini Mas, saya cuma melihat sekilas memang orang lokalnya juga harus banyak belajar yang interlokal. Menarik. Tapi gini Mas, yang saya satu pertama tadi maunya tanya pengaruhnya ke Indonesia ya. Jadi kalau kita tarik di tahun itu kan Indonesia lagi sibuk-sibuknya kemerdekaan dan segala macam. Belum. Tadi sudah mungkin sudah dijawab, mungkin Pak mau menelusuri lagi gitu ya pengaruh. Ada nggak sih pengaruh Le Corbusier ke produk-produk arsitektur Indonesia? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita belajar tentang kesejarahan arsitektur mancanegara? Itu kan mungkin akan menjadi semacam kita bisa menarik pola pikir mereka. Sampai saat ini, menurut pengamatan Mas Jo, apakah masih ada arsitek-arsitek yang memang menjadi dalam tanda petik penganutnya si Le Corbusier dengan produk-produk dan pola pikirnya, yang terus terang mungkin dimodifikasi? Apakah memang tren dari arsitektur modern ini masih berlanjut nggak sih sebenarnya, walaupun nanti penamaannya beda gitu Mas? Oke, terima kasih. Kira-kira gitu Mas Jo. Oke. Pengaruhnya ke Indonesia, Corbu mungkin nggak langsung ya, karena Prancis dan Indonesia dan Hindia Belanda sih pada saat itu masuknya ketika si Napoleon Bonaparte menjadi pemenang perang terhadap kerajaan Belanda. Kemudian mengutus siapa kemarin itu yang ngomong? Daendels. Si Daendels, kemudian dia bikin jalan, dan si Daendels juga mengusulkan Istana Bogor dan segala macam. Tapi pada masa itu si Corbu belum hidup. Saya di situ. Jadi pemikiran empire style-nya masih empire style zaman-zaman Napoleon Bonaparte. Zaman-zaman sebelum revolusi Prancis jadinya. Jadi pengaruh Prancis justru masuk ke Indonesia sebelum revolusi Prancis atau bahkan sebelum Perang Dunia Pertama dan Kedua. Jadi masih kerajaan Prancis yang kemudian menang perang terhadap Belanda. Itu. Jadi penelusuran selanjutnya, apakah Corbu mempengaruhi secara langsung Indonesia? Kalau sementara sependek pengetahuan saya dan penelusurannya belum ada. Tapi apakah nanti Corbu, karena yang tercatat adalah yang sempat saya catat, Corbu itu mempengaruhi itu tadi Oscar Niemeyer yang kemudian memunculkan Brasilia. Corbu mempengaruhi India dalam hari ini Bhakti Krishna Doshi melalui Chandigarh. Tapi pada saat bersamaan, apakah Chandigarh, Brasilia itu mempengaruhi Soekarno? Kita nggak tahu. Karena kalau di rentang waktunya itu berdekatan sih. Silakan cek KTT non-blok siapa pencetus petitunya. Sependek pengetahuan saya, Soekarno, Nehru, dan Kubitschek. Apakah kemudian Brasil masuk dan segala macam, kita nggak tahu. Ya. Itu penelusuran upaya politik, secara politik. Tapi secara arsitektural
sependek pengetahuan saya belum ada. Kemudian apakah Korbu masih dianut atau masih diteruskan cara berpikirnya dari penjelasannya tadi, itu yang coba saya sampaikan bahwa Korbu itu dalam berarsitektur berevolusi dari Art Nouveau, kemudian di Villa Savoye sampai ke terakhirnya di Chandigarh dengan brutalisme dan segala macam. Penganutnya kemana dan pada posisi yang mana itu juga menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Karena beda Corbu dengan Mies van der Rohe dan Walter Gropius, Corbu tidak punya institut atau dia bukan dosen. Dia pure arsitek. Walter Gropius kalau nggak salah minggu lalu saya jelaskan masuk ke Harvard. Kemudian Van der Rohe di Illinois Technology. Verlaege dia punya pendidikan tinggi jurusan arsitektur. Jadi itu bedanya, mungkin bedanya dengan yang lain. Apakah diteruskan atau tidak itu yang menjadi beda jelasnya. Apakah dia mengajar atau tidak. Kalau Walter Gropius dan Van der Rohe itu dia mengajar dan menjadi dekan yang cukup lama. Kemudian Verlaege dia mempengaruhi beberapa arsitek yang kemudian dikirim ke Hindia Belanda. Itu jadi permasalahan itu. Gitu Pak Iwan. Jadi agak sulit men-trace pengaruh selanjutnya dari Corbu. Apakah Corbu tidak mempengaruhi? Pasti saya yakin mempengaruhi arsitek selanjutnya. Tapi apakah yang menjadi masalah? Dia mengakui bahwa oh iya nih saya terpengaruh oleh Corbu. Bahkan Doshi pun dia sempat mengatakan saya pernah bekerja mati-matian di Chandigarh dan bahkan di ruang kerjanya itu dia masih masang fotonya Corbu. Dia mengatakan kenapa saya pasang fotonya Corbu supaya ada kontrol dari dia. Bahwa Corbu pernah bilang ke Doshi, kamu boleh belajar tentang cara berarsitekturnya saya, tapi jangan menjadi Corbusier, tapi menjadilah Doshi. Kebetulan saya awal Mei itu sempat ikut kuliahnya Doshi direct via Zoom. Jadi pernah baca-baca dan ngomong sendiri, agak merinding juga, dan benar dia menyampaikan itu. Dia pasang fotonya si Corbu dan Mas Carmen Meyer juga dia ngomong bahwa terpengaruh cara berpikirnya Corbu, tapi dia mengembangkan selanjutnya. Begitu Pak Iwan. Oke, Mas Ju, thank you, Mas Ju. Yuk. Ada yang lain? Silakan. Jadi ini hanya apa ya? Band pembuka sebelum nanti minggu depan kita masuk ke postmodern yang kenapa saya susun tiap minggu hanya satu kelompok berbeda yang sebelumnya tiga kelompok supaya kita coba pelan-pelan membahasnya. Nanti saya juga seperti ini saya cari satu tokoh kita berdalam modern, neo-modern dan deconstruction seperti apa. Begitu. Ini sebagai modal kalian untuk kemudian melihat di semester depan atau di mata kuliahnya Pak Iwan lebih banyak ke arsitektur tradisional, vernakular dan segala macam. Bagaimana dengan Indonesia? Oke, sip. Ada pertanyaan? Lumayan cuy, hampir 2 jam ngomong ngalor itu. Cukupkah? Cukup Pak. Oke, thank you. Lain, Saidan, Din. Kalau cukup, saya tuntaskan malam ini. Nanti terima kasih sudah menemani saya dalam merekam. Saya jujur tadi iseng aja lempar ke grup, siapa tahu ada yang melek dan segala macam. Karena kalau saya ngomong sendiri kayak orang, saya tidak bakat stand up sih. Kalau stand up itu sendirian bisa. Oke, terima kasih banyak. Nanti rekamannya saya sharing di grup PA. Terima kasih Pak Iwan sebagai
tamu besar. Terima kasih diundang, Mas. Terima kasih diundang malam-malam. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lain waktu. Terima kasih. Lanjut Mas Jo. Thank you Mas Jo. Masih Pak. Yuk sehat-sehat ya. Pak.